November tanggal berapa? Insya Allah di akhir November, Akhir kita mau November. di daerah Ciwidey. Oh, Ya, semoga oke. Pak Pur ada waktu untuk hadir juga. Gitu. Kalau Pak Pur nggak ada waktu, aku bisa mewakili Pak Pur. Oke, tapi menurut pengalaman dan juga riset dari teman-teman AOC gitu pada saat berkendara, touring, nah ini respon dari masyarakat melihat ada komunitas EV Alfa Motor. Nah ini bagaimana sih, Mas Iya. Rizky? Alhamdulillah inline dengan hashtagnya Alfa, auto keren di jalan. Wih, apa tagline-nya boleh diulangi? Auto keren di jalan. Auto keren di jalan. Berarti aku kalau pakai Alfa Motor langsung auto keren ya? Jadi banyak teman-teman kalau pakai Alfa helmnya agak ketutup, jadi mukanya nggak kelihatan. Jadi motornya yang lebih dominan gitu. Oke. Pasti. Berarti lebih ini ya ke motornya, Lebih gitu motornya ya. gitu kan. Sorotannya lebih ke motornya. Pasti soalnya teman-teman banyak sekali yang kalau berhenti di lampu merah selalu ditanya ini motor apa ya kayak gitu. Iya gitu. itu bukti nyata bahwa Alfa itu brandnya keren ya gitu. Kadang-kadang juga ada yang orang kaget gitu kan misalnya, oh nggak ada suaranya gitu kan. Iya, baru mau nanya, itu apakah ada suaranya atau hening atau bagaimana? Iya. Kalau dari Alfa Motor sendiri selama penggunaan gimana, Mas Iya, Rizky? memang kita nggak ada suaranya, makanya kita ada salamnya salam senyap. Salam senyap. Iya. Kirain salam senyum. Masalahnya. Salam senyap gitu. Tapi untuk performanya ini kan mungkin banyak yang tadinya konvensional enggan ke motor listrik karena hentakan pada saat awal ngegas. Nah ini untuk pengalaman dari Mas Rizky sendiri naik Alfa Motor ini bagaimana? Oke. Untuk akselerasi motornya pada saat awal penggunaan apakah ada hentakan yang cukup terasa begitu? Dan kembali lagi karena Pak Pur dan brand Alfa ini selalu ngajak ngobrol kita komunitas, ngajakin ngobrol, ditanya gimana, lalu dari masukan-masukan tersebut terjadilah pengembangan tipe, penyempurnaan tipe. Itu senangnya kita di situ, gitu. Didengar Diajak ya, ngobrol, ya. didengar keluhan-keluhan dari konsumennya betul. Pak Pur ya. Ya, dan itu menyebabkan menurut saya yang tadi yang saya bilang kalau brand Alfa itu yang paling motor gitu ya, yang paling motor kayak motor beneran gitu. Yang lainnya Yang kan lain mah sepeda ya. lebih cenderung ke sana. Saya nggak bilang seperti itu, lebih cenderung ke sana kan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tadi sempat aku ngintip gitu, ada semacam sentuhan digitalisasinya. Ya. Ada semacam layar, monitor, apalah-apalah gitu. Nah itu boleh dijelasin, ini mau Mas Rizky dulu atau Pak Pur terlebih dulu? Mas Rizky. Nah ini menurut Mas Rizky dari sentuhan digitalisasi pada motor itu mempermudah atau justru bikin ribet? Mempermudah karena semuanya terkoneksi juga dengan handphone kan gitu. Jadi kita bisa nge-charge itu kita bisa dapat notifikasi sudah penuh atau belum gitu. Habis itu kita bisa nyalain matiin motor pakai handphone gitu. Oh, Ya. matiin handphone? Matiin motor Iya. pakai handphone. Kadang-kadang bisa nyuci motor juga pakai handphone. Saya telepon orang rumah, tolong cuci ya gitu. Kan bisa. Baru mau nanya kok bisa nyuci motor pakai handphone. Kan bisa. Oh, ya Ya, bisa, bisa, semuanya bisa. bisa. Motor bawa bengkel Tapi sendiri itu- juga bisa pakai handphone kan? Tapi itu memang salah satu fitur kita, yaitu motor ini tidak perlu kunci untuk beraktivitas. Pakai suara. Motor hidup. Enggak juga. Enggak. Belum sampai ke Jadi situ ya. contohnya, teknologinya. Oke, misalnya oke. contohnya saya di kantor, kebetulan motor di rumah, terus mau dipakai oleh orang rumah, tapi kuncinya nggak tahu di mana. Nah itu gimana lah Pak Pur? Kita bisa melalui IoT, melalui app kita ini untuk menyalakan motor. Pakai handphone itu, pakai Ya, aplikasi itu ya Pak ya? Dan memberikan akses kepada orang lain untuk memakai motor tanpa memakai kunci. Oh, ini saya baru dengar. Jadi kita Berarti bisa teknologinya makin melakukan keren sharing, ya? betul. Oke. Tapi yang tadi Rizky sampaikan juga bisa juga. Nah, jadi dengan inilah ya, balik lagi ke apa yang saya sampaikan bahwa ini tujuannya untuk mempermudah hidup kita semua Ya. dan mempunyai gaya hidup yang berkelanjutan. Dan inilah semua konsep-konsep yang ingin kita lakukan dari awal, yang so far kita sudah bisa memberikan 3 model ini dan juga ekosistem bus charging station. Itu sih. Teknologinya sudah terbarukan, komunitasnya sudah ada, ekosistemnya sudah dibangun begitu ya. Jadi tunggu apa lagi kalau masih bingung-bingung pilih motor listrik, kebangetan. Langsung hubungi Pak Pur. Oh salah ya. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai teknologi apalagi kendaraan begitu.
garansi pasti kan ditanya-tanya sama konsumen, Ya. Pak Pur ya, Mas Rizky ya. Alfa Motor garansinya berapa tahun sih? Boleh di-spill? Bisa tentunya, ya kan. Jadi ini sebenarnya juga adalah bagian daripada komitmen kami. Dan kita juga sangat sadar bahwa sebagai brand baru, tentunya pertanyaan-pertanyaan mengenai ini motor garansinya seperti bagaimana sih? Iya, gitu Pak. ya. Ini kalau baterai gimana, segala semua dan lain-lain. Jadi dengan itulah makanya kita memberikan warranty yang menurut kita baik buat konsumer kami, termasuk kalau untuk parts itu 2 tahun atau 20.000 kilometer. Kalau untuk baterai malahan lebih, 3 tahun atau 30.000 kilometer. Dan selain itu pun juga kita memberikan kemudahan dalam hal roadside assistance. Ya kan? Kalau sampai amit-amit ada masalah dengan motor kami, kami juga bisa menjemput motor itu dengan servis roadside assistance gitu. Jadi kita bisa datang juga ke sana, bisa kita perbaiki on the spot, atau kalau misalnya perlu ya udah motornya kita bawa juga gitu loh. Ganti yang ini baru. penting. Motor bawa ganti yang baru. Ganti yang baru. Kalau beli lagi. Kayak gitu. Jadi ini konsep-konsep ini yang selalu kita pikirkan. Apa yang terbaik buat customer. Dan kita nih di Alfa yang sekarang jumlah orangnya juga udah lumayan banyak ya. Konsep customers first itu penting sekali buat kami. Jadi selalu yang kita sampaikan customers first. Apa yang terbaik buat customer, apa yang diperlukan oleh customer, gitu kan, itu selalu menjadi perhatian khusus kami, gitu loh. Oke, saya langsung tanya, apakah merasa menjadi customer first di Alfa, Mas Rizky? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Saya mau menambahkan aja. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Pur adalah hal yang sangat menarik. Sebenarnya dengan bergabungnya pengguna Alfa ke Alfa Owners Club itu mendapatkan benefit-benefit tambahan yang dikasih oleh Pak Pur dan brand. Seperti misalnya untuk jasa aja sudah diskon 10%. Spare part juga dapat diskon lagi gitu. Dan tentunya tadi atensi khusus di dalam grup itu yang paling penting kan gitu. Jadi kita nggak usah terlalu tergesa-gesa harus ke bengkel atau panik di jalan gitu. Kita bisa ngobrol dulu di grup. Itu kan seluruh Indonesia. Jadi mereka akan sharing, oh gue pernah nih caranya gini, caranya gitu. Tentunya kalau nanti sampai di titik di mana memang harus ada pertolongan khusus, kita pasti diatensi karena kita anggota dari Alfa Owners Club. Seperti itu. Itu tambahan benefit. Ya. Oke, tapi pernah nggak waktu mungkin pas lagi touring atau apa, terus rusak, terus telepon dealer terdekat begitu atau langsung di apa ya namanya ya, teman-teman komunitas langsung tahu ini kesulitannya ada di sini gitu. Oke. Kerusakannya ada di sini. Ya pernah, banyak. Boleh sharing nggak? Kalau saya sendiri belum pernah, cuman di grup kan kita pantau kan. Kebetulan ada satu anggota AOC yang waktu itu velgnya ada kendala, saya akhirnya kesini dan ketemunya ada Pak Pur habis pulang meeting. Akhirnya langsung diatensi khusus. Dia sampai geleng-geleng, Mas saya jadi nggak enak loh. Emang begitu kan kita AOC gitu. gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya dia pulang, dia lebih tenang dan akhirnya spare partnya segera diganti. Oke, berarti memang benar-benar diutamakan ya untuk Alhamdulillah. customer first. By the way, yang saya juga mau lupa sampaikan itu customer service kita pun juga 24 jam ya, 24/7 juga ya Mbak Lista. 24 jam. Betul, jadi anytime ada masalah silakan, kita pasti nanti akan disambut oleh customer service kami. Oke. Betul. Hari kiamat Betul. setengah hari Pak ya. Aduh, takut sekali. Tapi selama 4 tahun ini, kira-kira ada tidak sih keluhan ataupun mungkin saran dari customer yang menurut Pak Pur ini, oke, nextnya berarti Alfa Motor harus meningkatkan ini atau harus membuat inovasi baru atau apa gitu yang benar-benar kayak mencengangkan begitu masukan dari customer. Masukan banyak banget. Dan itulah yang menjadi makanan kami. Bukan makan nasi Pak? Bukan. Tapi harus makan nasi juga, ya kan? Tapi ini makanan yang penting banget buat kami. Akhir-akhirnya apa sih kita? Kita adalah hasil daripada studi-studi, masukan-masukan yang kita terima dari customer kami, ya kan? Jadi juga saya sampaikan nih ke teman-teman di Alfa gitu kan ya. Kalau ada masukan kita terima dengan baik, karena ini adalah makanan kami untuk kita memperbaiki diri, ya kan?
Jadi bukannya bilang, oh enggak, ini nggak bisa. Enggak, ini bisa. Ya, kita masukkan. Dan kita pastikan juga bahwa apapun juga masukan ini, kita berikan masukan balik kepada customer kami, baik secara langsung atau tidak langsung. Karena ini adalah makanan kami, gitu. Ya kan? Jadi ini yang memberikan kita kebaikan dan juga kesehatan ke depannya, dan ini yang membuat kita itu bertumbuh. Gitu. Kan makanan buat kita bertumbuh ya. Betul. Nah ini penting banget buat kita, gitu kan. Jadi ini yang benar-benar kami rasakan dan menjadi bagian daripada pertumbuhan kami dan kebaikan kami ke depannya, gitu loh. Ini Alpha Owners Club, kalau saya boleh look back gitu kan ya, harusnya kita lakukan lebih awal gitu ya Mas Rizky ya. Tuh, Kan Mas di tahun Rizky lebih 2025. awal Mas Rizky. Gitu kan, tapi ya anyway sekarang Mas Rizky sudah menjadi bagian komunitas yang memberi masukan juga buat kami gitu kan ya. Dan inilah makanya kalau kita cerita ekosistem yang lebih luas lagi, komunitas adalah bagian daripada ekosistem yang sangat-sangat penting buat kami secara keseluruhan. Gitu. Ya. Nice. Tapi sebagai calon customer, asik sebagai calon customer. Mas Rizky, untuk perawatan motor listrik susah nggak sih? Alhamdulillah sih nggak susah, nggak susah. Karena kan memang kayak kita ngomongin entry kan gitu. Entry tuh very easy to use gitu, user friendly gitu. Dan yang pasti buat ibu-ibu pas gitu kan, buat cewek-cewek pas. Buat dede-dede kayak aku. Nah itu juga pas gitu. Karena, pas ya, aku lebih cocok ini ya. Karena saya yakin entry ini muncul dilahirkan oleh Pak Pur dan Brand berdasarkan riset dan market riset survei tadi gitu. Dari tingginya, lalu galonable. Aku pikir galonable. Oh iya ya, untuk beli galon ya. Kalau di tipe sebelumnya kan belum kan ya. Iya. Galonable, jadi mudah sekali digunakan. Yang pasti isi maintenance gitu. Gitu Pak Pur ya, gitu. Saya juga baru dengar nih galonable. Galonable. Tadi ingin nambahin dikit Mbak. Jadi yang saya tambah bangga jadi anggota AOC adalah karena ternyata Alpha dan Pak Pur ini setiap weekly itu menganalisa apa yang terjadi di media sosial terkait dengan customer experience dari anak-anak AOC ataupun anak yang belum join ke AOC. Tiap minggu? Ya, itu kan wow gitu. Amazed lah saya gitu. Saya juga amazed sih, ya, jujur. Community sectionnya dari Alpha itu melakukan itu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang saya karena sibuk kerja jadi nggak tahu, terus tiba-tiba Mas ini ada ini begini-begini ya. Oh iya, ntar cek dulu gitu. Kita pun yang aktif bermedia sosial sampai nggak tahu gitu kan, saking karena terlalu ramenya di grup. Nah, jadi maksudnya di media sosial kan jadi tenggelam ya kayak Titanic. Bener. Ya message-nya ya. Oh gitu, jadi weekly selalu ada analisa dan update-update. Media sosial hearing gitu ya. Gitu ya. Mereka menganalisa dan mereka melihat gitu trennya kemana. Oke, sebagai asupan makanan begitu ya, terus Alpha menjadi bertumbuh begitu. Mungkin terakhir closing statement, harapan ataupun apa nih next yang mau di-achieve dari Alpha, bisa langsung ke kamera Pak Pur. Oke, kalau dari saya visi misi kita sangat jelas. Kita ingin memberikan keberlanjutan buat negara tercinta ini, dan Alpha adalah menjadi bagian nyata dari apa yang kita lakukan untuk kita lebih mengarah ke kehidupan yang berkelanjutan dengan gaya hidup, mobilitas yang baik. Dan moto kita itu change the game. Change the game berarti kita ke depannya akan terus melakukan perubahan-perubahan yang baik, dan dengan itu para konsumen Alpha saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, termasuk juga untuk Mas Rizky. Dan buat yang penasaran, silakan mampir test ride untuk motor-motor Alpha dan menjadi bagian daripada yang kita bilang game changers. Oke, selanjutnya Mas Rizky sebagai pengguna Alpha Motor. Ya. Sebagai game changer, saya mengajak seluruh pengguna Alpha untuk ikut menyukseskan apa yang menjadi visi misi Alpha yang tadi disampaikan oleh Pak Pur, dengan join ke Alpha Owners Community. Caranya gampang, tinggal ke Instagram Alpha Owners ya, AOC, Alpha Owners Community, dan nanti di situ tinggal isi
dan nanti akan bergabung di WhatsApp. Sampai ketemu di WhatsApp, Auto Keren di Jalan. Auto Keren di Jalan. Pokoknya kalau misalkan masih bingung, langsung aja kontak di IG-nya ya. Langsung dicari tahu apa kendalanya ataupun apa yang menjadi kegalauan untuk memilih motor listrik. Nah, ini Alfa Motors tentunya bisa menjawab keluhan-keluhan dari para calon customer, khususnya seperti saya, calon customer dari Alfa. Baiklah, semoga untuk para penonton Autotech yang saat ini masih bingung nih mau beli motor EV apa, bisa langsung beli ataupun datang ke Alfa dan langsung test drive ya. Karena untuk seriesnya dan juga dari segi informasinya, teknologinya ini sudah dipersiapkan masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Pak Pur dan Mas Rizky atas waktunya. Perbincangan kita ini sungguh sangat insightful ya, dan juga sangat meyakinkan saya untuk saya bisa nih beli ini entry ya untuk saya. Baiklah. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di Autotech yang membicarakan otomotif dan teknologi. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Saya Arlisa pamit undur diri. Sampai jumpa. Makasih banyak Pak Pur. Makasih banyak. Yang salah satu hal yang sebelum saya lupa menyampaikan itu mengenai konektivitas antara motor Alfa, salah satunya Entry, dengan smartphone kita, di mana kita ada yang namanya My Alfa App. Jadi kalau kita cerita di jalan, di mana ada keperluan untuk melakukan charging, di mana itu kita sudah ada yang namanya boost charging station, yang mempunyai kecepatan charging yang cepat. Tapi on the other hand, untuk di rumah, keperluan di rumah, kita juga memikirkan nih kira-kiranya kebutuhan dari customer seperti bagaimana. Nah, kalau men-charge-nya di rumah, ini alat casannya di mana nih? Ini dia. Ini kalau kita cerita chargingnya itu adalah seperti ini. Oke. Ya kan, chargingnya ini itu ada yang 500 watt, ada yang 840 watt. 500 sama 840 watt. Betul. Oke. Nah, ini yang kita lakukan adalah gimana caranya supaya ini bisa juga dipakai untuk segala jenis rumah yang mempunyai kapasitas listrik yang berbeda. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada rumah tangga yang mempunyai kapasitas listrik yang 900 watt. Nah, kalau ini misalnya 840 watt, kayaknya kan kok terlalu banyak gitu. Betul. Nah, disinilah teknologi juga penting untuk kita aplikasikan untuk pengisian daya. Kalau di jalan, di tempat publik sifatnya lebih cepat, kalau di rumah mungkin kita bisa malah lebih lambat. Lebih lama. Iya. Jadi kalau misalnya secara daya ini sampai dengan 840 watt atau 500, secara aplikasi kita bisa turunkan menjadi hanya 280 watt. Oh, berarti di aplikasi itu bisa diatur ya? Bisa Bisa kita diatur, Pak Pur. atur. Jadi dengan itu pemakaian ini mudah-mudahan tidak mengganggu pemakaian listrik Rumah. di rumah untuk yang lain-lain, baik itu kulkas, AC dan lain-lain gitu loh. Nah, itulah makanya balik lagi teknologi adalah menjadi bagian penting daripada perjalanan kami semua di sini. Dan selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat. Oke, berbicara teknologi bisa diatur di aplikasi dan juga teknologinya listriknya langsung dua ya. Jadi Betul. tidak perlu ada konverter ya antara colokan rumah dengan colokan listrik. Tidak perlu sama sekali. Oke. Dan untuk ini kita bilangnya AICS, Alpha Intelligent Charging System. AICS, oke, menarik sekali. Oke Pak, baik Pak. Udah Bapak, saya ambil ini ya Pak ya. Silakan. Mau kredit apa mau cash, Mbak? Oh, cash, nanti teman saya yang bayar Pak.